Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore maupun malam. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan membahas tentang proses biosintesis lipid, tetapi ini hanya ringkasan dan tidak semua proses biosintesis lipid yang terdapat di dalam makhluk hidup saya akan bahas di sini. Fungsi daripada lipid atau lemak Anda semua sudah tahu, yaitu salah satunya menunjang proses kehidupan seperti sebagai penyedia energi, menyusun membran sel, menyusun hormon, kemudian melarutkan vitamin, menahan panas, regulator biologis, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh lipid yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah lipid yang ada di dalam membran yang kita sebut biasa sebagai lipid bilayer yang merupakan penyusun lembat. Anda bisa lihat di sebelah kanan, kemudian ada yang berwarna pink dan ada yang berwarna hijau. Yang berwarna pink ini yang kita sebut pink dan hijau ini yang kita sebut sebagai fosfolipid dengan punya rumus struktur atau gambaran strukturnya ada di sebelah kanan. Jadi yang warna hijaunya adalah asam lemaknya, kemudian ada gliserol yang mengikat, kemudian yang berwarna pink itu adalah fosfat. Ya. Kemudian contoh lipid yang lain adalah berfungsi sebagai steroid ataupun eicosanoid dengan struktur yang seperti ini. Ini adalah contoh-contoh lipid yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian proses biosintesis sekarang kita akan membahas ya. Jadi lemak itu kan ada asam lemak, ada gliserol, kemudian ada lemak itu sendiri. Nah, salah satunya ini adalah proses biosintesis asam lemak. Asam lemak itu mempunyai fungsi penting, salah satunya adalah sebagai suplai energi yang nantinya akan dijadikan energi, biasanya kita sebut sebagai suplai energi dalam bentuk glukosa, tetapi menyimpannya dalam bentuk lemak. Tahapan biosintesis asam lemak meliputi sintesis palmitat dari asetil-CoA, ya, di mana asetil-CoA-nya bisa diperoleh dari asam-asam lemak yang kita konsumsi, kemudian terjadi pemanjangan rantai palmitat, kemudian pembuatan ikatan rangkap kalau memang asam lemaknya itu mempunyai ikatan rangkap. Nah, ini adalah proses biosintesis asam lemak, di mana asetil-CoA yang diperoleh tadi bisa melewati lemak yang kita konsumsi, asam lemaknya dipotong-potong menjadi asetil-CoA, ataukah dari glukosa yang kita konsumsi akan dipotong-potong melalui glikolisis, maka akan menghasilkan asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini kemudian akan berubah menjadi malonyl-CoA pertamanya, kemudian tahap selanjutnya asetil-CoA akan bereaksi dengan malonyl-CoA, kemudian akan menjadi semakin panjang. Nah, untuk bisa bereaksi antara asetil-CoA dan malonyl-CoA itu dibawa oleh suatu zat yang kita sebut sebagai ACP, asil karier protein. Jadi artinya protein yang mengikat asil untuk bisa saling berikatan. Ini adalah reaksinya, misalnya biosintesis asam lemak di sini contohnya adalah palmitat. Dimulai dari asil-CoA, kemudian asil-CoA ini akan diserang oleh molekul dari malonyl-CoA, Anda bisa lihat reaksinya di sebelah kanan, kemudian nanti akan bertambah panjang. Sehingga akan diperoleh terakhirnya adalah butiril ACP. Selanjutnya butiril ACP ini nantinya akan menyerang ke asil-CoA berikutnya dan akan bertambah panjang secara terus-menerus akan bertambah panjang. Kemudian sehingga proses pemanjangan rantai asam lemak terjadi misalnya ada rantai asam lemak yang lain, pasti terjadi sistemnya seperti itu, tinggallah nanti mau berapa panjangnya tergantung dari asil CoA-nya. Kemudian untuk sintesis asam lemak yang desaturasi atau asam lemak yang ada rangkapnya, Anda bisa lihat C18 berarti asam lemak yang tidak punya rangkap berubah menjadi C18 delta 9 oleil-CoA, artinya C-nya 18 asam lemaknya dengan ada satu ikatan rangkap di posisi C nomor 9. Nah, ini adalah prosesnya mengubah dari asam lemak menjadi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Kemudian ini contoh sintesis asam lemak yang lainnya yang kita sebut sebagai trigliserida atau triacylglycerol. Trigliserida atau triacylglycerol itu merupakan hasil esterifikasi asam lemak dengan gliserol. Anda sudah tahu Anda mengkonsumsi gliserol dari mana. Jadi pada saat kita mengkonsumsi lemak, maka di dalam pencernaan lemak itu akan pecah menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi artinya kalau Anda makan minyak goreng, maka akan pecah menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya di dalam tubuh, gliserol dan asam lemak ini digunakan untuk menyusun lemak tubuh yang lainnya. Mungkin strukturnya berbeda daripada misalnya minyak goreng, santan, dan seterusnya. Jadi trigliserida yang dipunyai oleh tubuh Anda. Ini sintesisnya. Kemudian ini tugas untuk Anda adalah silahkan Anda mencari, pilih salah satu lipid yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Boleh Anda cari sendiri apa, sebutkan nama makhluk hidup dan juga nama lipidnya. Kemudian tuliskan rumus struktur dari lipid dan terakhir adalah Anda tuliskan bagaimana proses biosintesisnya.
sertakan di dalam tugas Anda adalah daftar pustakanya. Terima kasih adik, silakan memahami, mencoba mencari apa yang saya jadikan tugas, kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom, Anda kirimkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam.